Sobat Improvement, mungkin teman-teman mengenal seseorang yang belajarnya banyak, tapi kok fahamnya sedikit. Di sisi lain, teman-teman mengenal orang yang kok belajarnya sedikit, tapi fahamnya banyak. Itu sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ada orang yang belajarnya banyak, fahamnya sedikit, tapi ada juga orang yang belajarnya sedikit, fahamnya banyak. Tentunya teman-teman ingin menjadi orang yang seperti ini, belajar sedikit, fahamnya banyak. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Belajar banyak, faham sedikit itu terjadi karena kita belajar tapi kita tidak menerapkan. Oleh karena itu, memori kita hanya sebagai memori ingatan. Pengetahuan kita hanya sebatas teori yang akan hilang berjalan dengan waktu karena belum masuk ke dalam memori pengalaman. Bertolak belakang dengan kasus sebelumnya, belajar banyak, paham sedikit, ada juga orang yang belajarnya sedikit tapi fahamnya banyak. Kok bisa belajar sedikit, faham banyak? Kondisi ini terjadi karena orang tersebut menerapkan apa yang dipelajari. Pada saat kita menerapkan, kita tentunya mengalami kesulitan. Kemudian kita berkembang menciptakan solusi. Oleh karena itulah apa yang dipelajari kemudian akan berkembang. Belajar sedikit, faham banyak. Itulah metode bagaimana kita belajar sedikit, tapi kita bisa memahami lebih banyak. Karena kita menerapkan, kita menemukan kesulitan sehingga ilmu kita menjadi berkembang. Kelebihan lain dengan kita menerapkan, maka teori tersebut tidak hanya masuk ke dalam memori ingatan, tapi masuk ke dalam memori pengalaman. Itulah yang dimaksud dengan belajar sedikit, faham banyak. Yuk teman-teman, kita terapkan metode ini. Kita belajar sedikit, faham banyak, supaya kita menjadi semakin berkembang. Kita menjadi semakin efektif dalam memanfaatkan waktu kita untuk belajar. Salam improvement. There is always room for improvement.